nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan seorang mu'alaf yang katanya seorang aktivis dalam gereja, ya. Dia menjadi ketua di kemahasiswaan juga ya untuk alat musik di kaum Nasrani katanya, dan di gereja dia ini selalu ditunjuk sebagai pemain musik, berarti dia jago musik. Wow, luar biasa. Dan teman-teman sekalian, bagaimana kisahnya sampai dia hijrah, tinggalkan agama Kristen dan masuk ke agama Islam? Mari kita langsung cek videonya berikut ini. Saya juga ikut kegiatan muda-mudi di gereja. Di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik. Selain di gereja, di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani. Dalam kegiatan organisasi gereja, mau nggak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter, acara-acara besar di Kristen seperti Natal, terus Paskah. Nah, di situ setiap saya nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Itu dalam hati nggak saya utarakan. Sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu, saya suka cari tahu diam-diam apa sih agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya seperti apa, kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin. Di situ mulai saya berontak dalam batin, sampai saya cari tahu di Google. Saya sempat dapat linknya Ustazah Irna Handono. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan kita mau lihat di sini bagaimana kualitas imannya dalam kekristenan ya. Jadi dia ini adalah seorang musisi teman-teman sekalian yang terus dipakai dalam gereja pertemuan muda-mudi, dan juga dia dijadikan sebagai ketua musik di kuliah teman-teman sekalian ya, di kalangan Nasrani katanya. Nah, teman-teman sekalian, satu hal dulu yang perlu saya luruskan di sini, ini kesalahpahaman dari mereka ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih mengakui dirinya sebagai satu aliran Nasrani, ini udah keliru teman-teman sekalian. Kristen bukanlah Nasrani dan Nasrani bukanlah Kristen ya. Karena beda teman-teman sekalian. Memang cerita-ceritanya karena memang dicampur adukan oleh saudara-saudari kita dari Muslim, Nasrani sama Kristen itu sama saja gitu kata mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa Nasrani itu adalah ajaran bidat yang dianut oleh pendeta Waraka bin Naufal yang ada di Arab Saudi. Di mana teman-teman sekalian, yang dia ini memiliki paham, aliran Nasrani ini memiliki paham bahwa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu yaitu Maria, dan Tuhan Anak yaitu Yesus Kristus. Dan ini juga yang ditentang oleh Al-Quran. Hai Isya, apakah engkau yang berkata-kata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Maha suci, maha besar engkau ya Allah, engkau lebih tahu, kata Isa Al-Masih ya. Nah teman-teman sekalian, kita lihat di sini bahwa dia menentang tentang paham Nasrani, bukan Kristen. Kristen itu yang
percaya kepada Allah yang esa, yang memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara Nasrani tidak, tetapi Bapa, Ibu, dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi berbeda teman-teman sekalian ya. Jangan salah kaprah teman-teman dari Kristen. Jangan mau kalian disebut sebagai Nasrani. Kalau disebut sebagai Kristian ataupun Kristen, no problem, karena memang kita Kristen. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjut tentang sebuah pernyataannya bahwa ketika dia menonton film Tuhan Yesus Kristus, mulai dia bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan bisa mati? Kenapa Tuhan disiksa? Kenapa Tuhan rela mengorbankan dirinya? Akhirnya dia cari tahu secara diam-diam menurut dia di Mbak Google ya. Coba tanya saya, coba nonton video-video saya ataupun video-video daripada Apologetic Kristen, dia akan menemukan jawabannya. Mengapa Tuhan mau mengorbankan dirinya menjadi kurban penghapusan dosa di atas kayu salib, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Nah teman-teman sekalian, dia katakan dia menemukan Irene Handono ya. Irene Handono, nenek tua teman-teman sekalian, yang sudah tertangkap basah di Biarawati ya, dan mengaku-ngaku dia udah ahli daripada kekristenan ya, sehingga sampai pada hari ini hidup dalam penistaan, hidup dalam kekafiran menurut saya ya, karena orang Kristen bisa menyebut mereka kafir juga teman-teman sekalian ya. Ya, jadi yang keluar daripada Tuhan Yesus Kristus telah kafir juga sebenarnya ya. Oke, baik. Teman-teman, kali ini mari kita akan bahas mengenai mengapa Tuhan mengorbankan dirinya dan mati untuk mengampuni dosa manusia. Pertama-tama teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk membaca kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat ke-21. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan teman-teman sekalian, Tuhan membuat pakaian Adam sama Hawa dari kulit binatang. Kira-kira ketika diambil kulit binatang itu, apakah binatangnya dikurbankan dulu atau tidak? Tentu dikurbankan dulu, sudah mati baru dikulitin. Kalau langsung dikulitin, itu namanya penyiksaan. Ya, penyiksaan terhadap makhluk, yaitu kepada hewan atau binatang teman-teman sekalian. Ya, itu sadis, miris namanya itu ya. Apalagi kalau sambil sebutkan nama Tuhan gitu. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwa Tuhan telah memulai ketika Adam sama Hawa jatuh di dalam dosa, ketika melanggar tintah Tuhan, memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan di tengah-tengah Taman Eden, dan akhirnya mereka berdosa. Nah, bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa? Yaitu dengan memberikan sebuah kurban. Setiap ada dosa wajib ada kurban ya. Dan kalau kita melihat teman-teman sekalian dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22b, dikatakan oleh Alkitab, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi teman-teman sekalian, harus ada kurban, ada yang dikurbankan. Makanya kalau kita melihat ya, para imam-imam sebelumnya, para nabi sebelumnya selalu memberikan kurban penghapus dosa. Teman-teman sekalian, di dalam Imamat 17 ayatnya yang ke-11 juga firman Tuhan katakan begini, saya bacakan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perataraan nyawa. Nah teman-teman sekalian, inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia
tidak dapat mengampuni dosanya, tidak dapat menghapus dosanya sendiri, tidak bisa menyucikan dirinya sendiri, ya, walaupun ada kurban yang terus dikurbankan, tapi itu tidak menghapus dosa untuk selamanya. Maka Tuhan sendirilah yang menjadi kurban sejati. Jadi apa yang dibuat oleh Tuhan Allah kepada Adam sama Hawa untuk mengampuni dosa mereka, itu hanyalah bayangan. Dan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi, para imam, raja-raja di perjanjian lama, semua itu hanyalah bayangan. Wujud aslinya adalah Yesus Kristus sebagai kurban sejati. Ingat teman-teman sekalian, ketika Yesus hendak memberi dirinya dibaptis, Nabi Yohanes Pembaptis dia katakan begini, "Lihat anak domba Allah." Yesus ditunjuk sebagai anak domba. Anak domba itu diapakan teman-teman sekalian? Dikurbankan. Domba identik terhadap pengorbanan. Nah, Yesus Kristus digambarkan sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, mati untuk dunia. Jadi teman-teman sekalian, kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya seperti yang keraguan daripada mu'alaf tadi? Ya, itu disebabkan karena Yesus datang ke dunia menjadi kurban. Itu sebabnya dia harus disiksa, dia mati, dan dia harus disalibkan. Kenapa harus disalibkan? Salib bukanlah sebuah salib biasa. Salib yang dibentangkan, ya, itu memberikan makna, ya, yang tadinya manusia sudah terpisah daripada Allah karena kejatuhan manusia di Taman Eden. Anggap ini Allah, manusia, inilah Allah, ya, di tangan kanan Allah, ya, karena kekuatan ini, ya. Oke. Nah, ini anggaplah ini jurang pemisah antara manusia dan Allah, teman-teman sekalian. Lalu bagaimana cara menghubungkan ini? Yesus mati di kayu salib. Salib akan ada di tengah-tengah. Teman-teman, ya, mudah-mudahan bisa paham, ya. Untuk menyambungkan antara manusia dengan Allah tadi. Jadi ada salib di tengah-tengah, maka manusia bisa langsung datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan mati? Kan ini yang menjadi polemik bagi kalangan muslim. Apakah Tuhan mati? Ya, mari kita cek di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 supaya kita temukan jawabannya, teman-teman sekalian. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan begini, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah." Menggenapi Yohanes 14 ayat 6 tadi. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya itu, apakah Tuhan mati? Tidak. Yang mati adalah manusianya. Ingat bahwa Allah telah berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Tuhan tidak pernah mati. Ya, tidak pernah mati. Siapa yang bisa bunuh Tuhan? Seperti yang kalian olok-olok terhadap iman Kristen. Tuhannya Kristen sudah mati, sudah digantung di kayu salib. Masa tentara, kalau Ustaz Ahmad Kainama bilang, masa tentara Romawi lebih kuat daripada Tuhannya Kristen, gitu. Karena mereka tidak mengerti. Jadi jelas teman-teman sekalian, ya, yang mati adalah kemanusiaannya. Allah tidak bisa mati.
Nah, dia mati, dia menjadi domba, kurban yang sejati di kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Kenapa demikian? Karena Allah sangat mengasihi ciptaannya. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, jadi teman-teman sekalian, sangat jelas kenapa Yesus harus mati. Ya, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia merampok, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk mati di salib. Sebab itulah tujuannya. Dia harus mati sebagai kurban yang sejati, yang sempurna, yang mengampuni dan menghapus dosa dunia. Tetapi dalam tanda kutip, hanya orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.